awalnya yaitu berangkat dari tim Tarkam sebenarnya. Pertama karya saya itu di situ Persekat lawan Pertama dan tujuannya itu mendatangkan masyarakat itu ke stadion lewat media. Saya otodidak mas. Saya belajar Photoshop itu kalau dihitung sampai sekarang itu 11 tahun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, rahayu. Balik lagi sama podcast kita di luar batas. Nah, sekarang nih ya kita ada di markas besar Di kantor. Kantor ya, official kantor ya. Wis dormen wis kayak. Oke, bangga lah bisa berbicara di sini. Pokoknya kita ini sharing-sharing banyak hal, apalagi sekarang kita mau podcast bersama narasumbernya beliau. Kalau belum kenal silahkan. Jenengan sinten sih? Bareng siapa ini? Saya orang biasa. Orang biasa. Seperti biasa dipanggil biasa ya. Bisa dipanggil biasa. Nama mas. Saya Gunrok. Gunrok Ya. ini siapa? Siapa apanya? Siapa? Ini Mas Guni sebagai, maksudnya ini siapa? Maksudnya ini kan kita pengen podcastnya sama medianya supporter skater sama medianya Persekat, Media officer ya. media official. Dan di sini di belakang layarnya Mas Gun sendiri yang bakal kita podcast. Dan Mas Gun ini siapa di skater? Mas Gun ini siapa di Persekat? Skater dulu. Kalau di skater divisi kreatif skaters. Divisi kreatif. BCS ya, bukan BCS ya. bukan. Kejauhan itu mas. Iya benar. Apa sih divisi kreatif skater itu? Divisi kreatif skaters itu banyak sih mas ya. Juga. Ya bisa dibilang ya tukang gawe gambar, tukang edit, terus apalah kameramen, tukang edit gaji. Editor naik gaji. Silakan di follow nanti. Ya itu nanti kita tulis di bawah ini deskripsi. editor naik gaji. Dan setelah tadi kan Mas Gun sendiri posisinya apa di skater kan sudah jelas, divisi kreatif skater ya, atau divisi kreatif. Itu ada perbedaan nggak mas, divisi kreatif atau divisi kreatif skater aslinya? Nah, divisi kreatif ya, kalau bahasa Inggris ya ada divisi kreatif seperti itu, sama beda penulisan doang. Iya, penyelewangan yang Tegal lah ini ibaratnya. Penyelewangan Tegal kayak gue yang ini lah. Lah kalau Mas Gun sendiri di Persekat ya media officer kayak atau apa? Ya bantu lah mas, bantu di belakang layar lah ya. Ya sama sih sebenarnya. Bikin pamflet, gambar, video ya dan lain-lain lah. Nah, kalau bikin pamflet kan kita juga semua butuh kayak komputer nih, salah satu dari inventarisnya Mas Gun yang Mas Gun gunakan di sini. Ini ada komputer dan lain-lain lah. Pokoknya kita di sini pengen jagorin bener-bener siapa Mas Gun, apa tugas Mas Gun. Pokoknya lah. Ya, dikuliti. Pokoknya diulik. Ini sebenarnya Mas Gun juga kan menjalani program seperti ini. Cuman ya kita bacak lah intinya. Iya, Ibaratnya kayak gue di belakang layar. Jadi banyak karya-karyanya Mas Gun yang sudah bisa dibilang mempunyai nilai jual ya. Ya. Alhamdulillah. Tapi banyak orang yang belum tahu siapa di balik itu, karena beliau bergerak di balik layar ya mas. Jadi kita di sini akan mengulik betul-betul dan meng-up siapa itu Mas Gun yang sebenarnya. Ya, entah dia mempunyai sisi psikopat atau tidak. Iya, apa punya pribadian ganda atau menyimpang. Wis metu sing jalur. Oh, iya. Bukan psikopat mas, Apa? pedofil. Astagfirullahaladzim. Ya sebenarnya Mas Gun sendiri memiliki tugas di skater itu apa sih?
skater. Iya. Skater itu udah dijawab mas. Iya, maksudnya lebih rinci. Itu kan Mas Gun sebagai apa di skater? Kalau tugasnya Tugas di skater. Ya mempromosikan sih mas ya sebenarnya ya. Kalau tugas saya itu mempromosikan apapun yang ada kegiatan di Persekat ataupun skaters itu kita dokumentasikan, arsipkan. kita arsipkan. Kalau misalnya ada event, kita bikin pamflet misalnya, terus ada keperluan video, kita bikin video. Sediakan lah ya. Seperti itu. Udah gitu aja. Seperti itu Tugasnya. Ya jadi menarik nih kalau misalnya tugasnya Mas Gun kan seperti itu. Itu Mas Gun bergerak sendiri atau ada tim-tim lain yang ikut mensupport? Ya itu buat tangan-tangannya Mas Gun, entah Ya. itu dari Korwil Jauh atau dari anak-anak siapa lah. ya. Kalau awal saya ibaratnya masuk di skater ya itu dibantu dulu ada Mas Aji Pamoro dari SM, terus Mas Sigit Haryadi dari Batas Kota, Jack Abomination dari Paksiu. Paksiu. Tuh Itu tim-timnya Mas. ya tuh Jadi aslinya ya Mas Gun sendiri datang ke skater langsung sebagai media atau sebagai orang biasa dulu Mas? Maksudnya sejarahnya Mas Gun berkecimpung di dunia skater sendiri, di dunia sepak bola Kabupaten Tegal itu awalnya gimana? awal sejarah masuk di Iya, di lingkaran ini, lingkarannya. lingkaran setan. Ya awalnya yaitu berangkat dari tim Tarkam sebenarnya mas. Oh, tim Tarkam berarti. Tim Tarkam ya. Tim kampung lah ya. Jadi di kampung saya itu ada Ini kampung mana dulu? Desa Bojong. Desa. Oh Ya, iya. gunung itu mas. People Mountain. Ya, People Mountain. Kalau Gunung. kita kan orang darat. People Sea. Nah, jadi di Bojong itu ada klub Tarkam itu namanya Purboyo. Oh iya dulu ya, pas itu saat itu. Nah, kebetulan itu mau ada sepak bola waktu itu kompetisi di Internal lah. ya AFC Cup namanya. AFC Cup. AFC Cup sisa. Iya. Apa namanya? Lupa ya. Ininya cup. Ya, Al-Waha pokoknya yang itu yang ada ini itu dari Al-Waha itu dari Niwah itu. Ansor Cup. Ansor Cup. Ya, Ansor Cup. Wah itu di kepemimpinan masih Pantus. Masih pantas ya. Itu kan gencar yang namanya. 2000 berapa itu? 2014 itu. Iya, Nah, iya. itu saya kan bikin ibaratnya komunitas atau ya supporter gitu kan. Nah, itu saya bikin hooligans itu. Hooligan Surabaya. Boleh kan Surabaya. Nah, awal berangkat dari situ dan kebetulan di Purboyo hooligans Purboyo itu saya jadi Medianya. media kreatif lah itu. Iya. Dari mulai logo terus ya macam-macam foto. Nah itu di situ kita mulai maksudnya awal kemudian selanjutnya di hooligans Purboyo itu kan ada masuk yang namanya Mas Kamal, Mas Roy Kamal, terus ada Mas Opan, Iya. Mas Opan. Nah, kebetulan di situ di November itu ada anifnya skaters. Waktu itu anif ketiga ketiga berarti. Guru-guru ya. Itu 2014. Dibarengi itu keberadaan hooligans Purboyo itu dibarengi dengan anif skaters. Nah, itu mulai tahu lah, mulai kenal. Yang kemudian dari situ saya ditarik Dilarak lah ya. Sama Mas Opan, sama Mas Kiwil, intinya suruh gabung gitu lah. Lemparkan sayap. Tapi memang kemudian saya tahu ada skaters gitu. Oh iya. Akhirnya jenengan berkecimpung nih. Mulailah
tribun gitu kan. Tapi kan di itu kan carilah di itu. Apa ya ada itu apa tim Persekat. Memang kalau Persekat memang saya udah kenal lama dari tahun 2000-an saya udah tahu. Cuman tahun 2000. Ya tahun 2000-an saya udah tahu. Di skaternya loh apakah ada supporternya gitu kan? Wadahnya apakah ada? Nah, carilah di fansback group. Ternyata ada ya. Di situ mulailah saya bikin. Saya kadang ngabarin sama Mas Sopan. Ini mau lawan apa? Nanti saya cari di Google, saya bikin pamflet. Nah, awal saya bikin itu ingat saya. Itu lawan Persab, Mas. Persab gitu. Lawan Persab. Pertama karya saya itu di situ. Karir ya. Itu Persekat lawan Persab Brebes. Skornya pas itu berapa? Lupa saya, Mas. Ini kan menang Persekat lah ya. Mumpung lalen, Mas. Mudah-mudahan aja ya. Namanya itu ibaratnya dilirik lah, intinya dilirik seperti ya gawe maning. Karena hasilnya ya mungkin seperti itu. Yang akhirnya mulai ibaratnya difokuskan. Ya ada anak-anak divisi kreatif. Ya memang belum ada, tapi waktu itu masih dipegang sama Pak Haji Dimas. Nah, Pak Haji Dimas japri saya dipasrahin ke saya ini kamu cekelan TBWS ini pegang divisi kreatif. Nah disitulah aduh saya mikirnya panjang sebenarnya di situ, Mas. Gimana ya mikir sih ya masa iya nyong langsung divisi kreatif dan tapi memang belum ada ya berarti gitu. Berangkat dari basic media Tarkam supporter Tarkam ya. Iya. Sebelumnya ada basicnya enggak, Mas? Ya kalau saya lihat sih enggak ada basic dari apa namanya? Sepak bola. Ya sepak bola emang dari kecil saya dikenalin sama bapak ya. Iya, dari kecil. Enggak juga. Ya, pertandingan tarkam gitu kan terus dikenalin di koran-koran ini yang namanya Kurniawan Dwi Wilianto, ini Widodo Cahyono Putra. Seperti itu. Itu emang dari kecil bapak juga suka bola sih. From father to son. Asik. Nah, untuk tujuan ya, Mas. Gua apa sih? Buat apa sih sampai melakukan seperti ini gitu loh. Untuk Persekat skater. Ya dedikasi, Mas. Dedikasi sama sayang sih gimana sih, Mas ya? Angger wong sayang kayak wis kadung. Entut be mune wangi ngono. Pan Persekat kalah terus pan ora sing ya memang awal saya tribun itu ya berpikiran gitu sih, kok nggak ada intinya media, maksudnya nggak ada media yang menggencarkan informasi, menggencarkan pamflet ada bahwa misal hari ini ada pertandingan, hari Minggu nanti ada pertandingan, itu nggak ada, Mas. Iya. Nah berangkat dari situ dengan melihat keterbatasan Persekat saat itu dalam ya masalah finansial, pendanaan dan sebagainya, memaksa kita itu bergerak lebih, nggak cukup totalitas nggak cukup dengan ya koprak doang, nggak cukup dengan seperti itu hingga memaksa kita itu bergerak lebih dengan gerakan yang seperti itulah ya. Kita intinya lewat desain media kita gencarkan dan tujuannya itu mendatangkan masyarakat itu ke stadion lewat media menghasut lah ya propaganda ya seperti itu. Karena tidak memungkiri, Mas, banyak supporter yang kecil jadi besar tuh karena media ya banyak ya. Jadi setelah rangkuman tadi ada merucut satu pertanyaan, Mas. Sebenarnya seberapa penting media dalam dunia sepak bola, dalam persporteran? Ya, melanjutkan yang tujuan tadi itu dari mendatangkan masyarakat datang ke stadion itu yang diharapkan Pemkab, sponsor ataupun investor itu datang. Seperti itu, Mas. Jadi pada intinya teman-teman nih, yang namanya media itu sangat penting. Jadi teman-teman harus melek media ya, Mas. Jangan stuck di situ. Intinya. Aslinya medianya skater sendiri sama medianya Persekat
bisa dibilang sudah bisa bersaing ya di papan atasnya. Ya nggak Jonas, musuhnya udah bisa bersaing dengan. Ya, kalau masalah desain insya Allah bersaing ya. Insya Allah bisa. Pertanyaan timnya bisa bersaing nggak ya Mas? Nah, ya mudah-mudahan. Ini kan masa transisi, mudah-mudahan aja untuk 2-3 tahun bisa berbicara banyak di kancah sepak bola. Yang paling apa ya? Paling parah bisa bertahan lah ya, maksudnya bisa bertahan setidaknya. Betul. Jadi aslinya Mas Gun sendiri kan mengatasnamakan divisi kreatif skater dan beliau sendiri kan juga salah satu media di Persekat ya, Persekat Football Club atau Persekat Gedhes Bayu. Persekat di Gedhes Bayu. Ini salah satu bukti bahwa apa ya, kontribusi nyata dari supporter Kabupaten Tegal untuk timnya, untuk sepak bola lokalnya. Jadi dari medianya sendiri, dari supporter. Dan setelah sebelum-sebelumnya saya Mas Ivan sendiri kemana-mana juga banyak cerita bahwa apa sepak Persekat harus dioprak-oprak dulu ya sebelum main, itu waktu liga-liga sebelum Liga 2 ya. Ya betul. Harus namanya dorong lah. Ya itu tugas-tugas skater tahunan itu, PR tahunan ya. Waktu itu ya di bawah Liga 2 lah ya. Itu tugasnya skater. Masa jahiliyah lah ya. Mengoprak-oprak manajemen ataupun Pemda untuk ikut serta dalam liga gitu. Jadi pada intinya kayak kemarin 2019 pun sejarahnya kan ditekan dulu ya, baru main ya. Dan alhamdulillahnya kan sana itu salah satu Hamin 1 minggu kalau nggak salah. Hamin satu minggu penutupan pendaftaran. Ya. Itu baru digebrak. Nah di situ kita pun sebenarnya punya peran Mas di situ. Ya bukan punya lagi, sangat berperan mungkin. Ya betul. Di 2019 itu kita ya intinya ada tim lah ya. Kita punya tim itu lewat media juga. Itu bikin 1000 tagar Wabub. Ya. Yang sempat viral ya. Ya, sempat viral itu. Trending Mas itu ya. Ya, trending itu Lokal lah, lokal. Trending misalnya satu kali pencetatan dash. Nah, itu sempat alhamdulillah waktu itu langsung dapat respon dari Pak Wakil Bupati Pak Ardi, hingga akhirnya manajemen dipanggil untuk menghadap, akhirnya intinya ikut lah seperti itu. Andil ya. Iya. Dan di sini bisa dikatakan bahwa media berperan sangat penting ya Mas. Dengan gerakan 1000 tagar untuk Wabub pun itu bisa menjadikan Persekat ikut liga, ikut kompetisi dan naik ke Liga 2. Alhamdulillah. Dan di luar itu Mas, sebenarnya Mas Gun kan dikatakan bisa desain, bisa bagus. Itu sebenarnya di sekolahnya nih Mas atau otodidak? Skillnya loh. Iya, skill. Saya otodidak Mas. Saya belajar Photoshop itu kalau dihitung sampai sekarang itu 11 tahun. 11 tahun. Jadi 2011 saya bocah SD dan. Aduh, ya 11 tahun saya belajar Photoshop. Itu gimana Mas? Maksudnya cerita suka dukanya ketika otodidak, susah dapat guru atau benar-benar pakai mood gratis atau beli? Apalagi sekarang dihadapkan dengan yang gede nih, udah sekelas PT dan sekelas supporter Liga 2. Iya. Kemauan Mas ya. Kemauan untuk mencapai tujuan. Yang pengen bisa gawe kayak ki. Namun yang namanya orang kampung gimana sih Mas ya? Akses ibaratnya terbatas. Akses terbatas. Mana ada di gunung itu ada les atau ya itulah pendidikan aja. Ya maaf ya. Ya masih dikatakan di bawah ya. Iyalah seperti itu. Anak warnet untung ya. Nah itu Mas, saya belajar Photoshop itu di warnet Mas. Di warnet. Kalau kalau teman-teman tahu ya, itu saya itu belajar di warnet Mas. Itu menarik. Iya. Belum ada smartphone lah. Itu HP masih ya Nokia yang segede gini. Itu saya download Photoshop portable Mas. Saya download Photoshop portable yang kalau
ceblok di komputer bisa masuk. Ya, seperti itu. Jadul mana ya? Ya jadul banget. Ya makanya kalau teknologi sudah canggih seperti ini, goblok temen, nek bocah sih orang gelem belajar, orang gelem anu. Iya, asli mas. Orang mas malahan zaman saiki kayak bocah-bocah mari warnet kudu belajar mengembangkan diri malah apa wis sampean ya ngerti dewek lah gini kan bocah lanang karo wadon mari-mari kenapa kayak gue Ngewe. sensor editor mumet kon Ya, pakai event ya. anak Kalau kerja keras, bilang proses apa namanya bisa seperti ini ya pahit mas asli ini mas. Ya bayangkan saja kalau warnet kan hitungannya menit ya jam kan berapa gitu kan. Iya, jam. Untuk belajar kan yang namanya seni itu kan sebenarnya nggak terbatas mas. iya benar misalkan Iya. lagi mood ya sungkan belajar Iya. misalnya lagi seneng ya. Kan saya belajar saja kalau ada rezeki. lah Nah, gitu. Nah sehingga apa sampai akhirnya itu ama tukang warnet itu suruh jagain mas. Suruh jagain. terus kok jaga bawes Nah, iya suruh jagain. kalau belajar jaga bayi malah Iya akhirnya yuk apa kamu jadi jaga warnet aja nih kayak gitu. Ya udah alhamdulillah itu kan ibaratnya salah satu pertolongan juga kan, salah satu pertolongan yang mungkin juga ya boleh dibilang kalau itu apa ya anugerah mungkin ya anugerah ya bilang seperti itu. Hingga waktu itu nggak terbatas untuk bisa ngedit kan, ya alhamdulillah intinya melewati tapi proses sangat seperti menarik loh maksudnya apa yang membuat Mas Gun tuh bisa sampai fighting seperti itu apakah Mas Gun sendiri melihat mau editor bakal prospeknya apik atau gimana bisa sampai fighting bisa sampai jaga warnet apa pacar hobi apa gimana itu loh ya gimana ya kalau bicara itu bisa dibilang ya hobi juga ya sampai sekarang pun sebenarnya saya itu masih bentrok sama keluarga ya ibaratnya kalau mas apa itu mengalahkan apa namanya ya mengalahkan logika. oh iya ya di luar batas lah di luar nalar gitu ya keluarga sampai kalau lihat ini aja mas lihat komputer itu mainan masih menganggap mainan. oh Iya keluarga itu masih menganggap ini mainan bukan suatu pekerjaan atau usaha padahal kalau apa selama ini saya hidup dari dari editing iya gitu. betul. Nah Mas nih karena waktunya udah ini nanti kita lanjut part 2 ya siap gak nih part 2 mau berapa part? Mantap man. Aku ini berapa part ya aslinya memang kudu akan part cuman ya nanti kita di part 2 akan membahas di belakang Instagramnya Skater ya dan masih banyak tadi kemauan Mas Gun yang sangat kuat terhadap terus masih banyak juga itu ada Q&A pertanyaan-pertanyaan dari viewer pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua saudara-saudara kita semua masih banyak banget itu pokoknya karena di lain kita jadi YouTuber kita juga jadi selebgram buka Q&A oh iya maksudnya iya Alah. ya mungkin itu part 1 dari kita silakan Mas Ivan ditutup. oke kita nantikan part 2 nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di luar batas nah